Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis-hadis yang berbicara terkait dengan persoalan toharoh. Yang ketiga yaitu al-ghusl, mandi, atau toharoh yang kedua yaitu mandi. Dan di dalam pembahasan itu kita juga sudah membahas beberapa hadis yang berbicara tentang persoalan al-ghuslu fil janabah, yaitu mandi dalam kaitan menghilangkan janabah. Pada kesempatan pertemuan malam ini kita melanjutkan bahasan kita masih di seputar pesan-pesan Nabi terkait dengan persoalan janabah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, tahta kulli sya'ratin janabah. Setiap lembar dari rambut yang kita miliki kalau kita berhadas besar itu adalah disebut dengan janabah, kotoran yang bersifat non fisik. Artinya kalau seandainya kita berhubungan badan dengan istri kita, maka semua anggota badan kita termasuk rambut itu dianggap dalam keadaan kotor. Dalam arti dia harus dibersihkan pada saat ketika kita akan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Wa Ahmadu wa Abu Dawud an Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ini adalah nama lengkapnya Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali dan murid dari Imam Syafi'i. Mazhab Hambali ini itu tersebar di wilayah Jazirah Arab, seperti misalnya di wilayah Qatar, kemudian wilayah Saudi Arabia, itu mazhabnya adalah Hambali. Dan ingat, Ahmad bin Hambal sebagai pendiri mazhab itu adalah murid dari Imam Syafi'i. Antara murid dan guru memiliki mazhab sendiri, tidak sama. Wa Abu Dawud, dan yang meriwayatkan juga adalah Imam Abu Dawud. Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud ini adalah kolektor hadis. Dia pengumpul hadis, makanya koleksi-koleksi hadisnya dibukukan. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu hadis-hadisnya dibukukan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau Abu Dawud dikumpulkan dalam kitab Sunan Abu Dawud. Jadi keduanya ini ulama hebat ya. Meriwayatkan dari mana? Meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa Ali? Sahabat Nabi dan juga menantu Nabi. Tetapi Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan 7 sahabat yang meriwayatkan banyak hadis, beliau tidak termasuk 7 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari zaman Rasulullah SAW atau dari golongan sahabat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi. Kata Nabi, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaksilha fu'ila bihi kada wa kada finnar. Kata Nabi, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin, barang siapa dia dalam keadaan junub nih, misalnya dalam keadaan dia
pada saat ketika tidur, malamnya bermimpi, paginya ditemukan basah. Berarti dalam keadaan apa itu? Junub. Atau dia berhubungan suami istri, itu dalam keadaan junub. Termasuk kalau perempuan juga sama dengan laki-laki itu basah misalnya seperti yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya, maka dalam keadaan junub. Maka disitulah wajib mandi. Namanya mandi janabah atau mandi junub. Nah, kalau dia kemudian pada saat ketika dalam keadaan junub, dia tidak membasuh tempat di mana tumbuhnya rambut. Di mana tuh, Pak? Kepala tuh. Ini kan kepala ada rambut ini. Kalau ternyata dia basuh itu tidak sampai ke tempatnya, tidak sampai ke kulitnya, kulit kepala ini, cuma sampai rambut tapi nggak sampai kulit tuh. Lam yaksillah, dia tidak membasuhnya, fu'ila bihi kada wa kada minan nar. Maka dia itu akan disiksa. Akan disiksa kada wa kada, tidak dijelaskan gimana siksanya. Finna, tetapi siksanya itu di mana? Di api neraka. Qala Aliun, Ali kemudian berkata setelah meriwayatkan hadis dari Rasul ini, famin sama, oleh karena itu adaitu sya'ra rasi wa kana yajuzzu sya'ruhu. Kata Ali bin Abi Thalib, karena itu maka saya memusuhi rambutku, memusuhi rambut kepalaku. Maksudnya apa? Ini kiasan. Artinya apa? Saya tidak suka membiarkan rambut di kepalaku panjang, gondrong. Dia nggak suka. Wa kana yajuzu sya'ruhu. Lalu kemudian dia potong rambutnya sampai botak. Makanya yang paling enak itu rambutnya pendek. Kalau perlu 1 senti dipotong. Kenapa? Karena pada saat mandi janabah itu kena semua. Tapi kalau rambutnya gondrong, apalagi keribu kayak Ahmad Albar itu, setengah mati itu bersihinnya tuh, Pak. Apalagi yang kulitnya kriwil-kriwil itu, setengah mati itu. Nah, lebih bagus dikasih botak aja, dibotakin. Atau jangan dipanjangkan. Kenapa? Khawatir pada saat ketika membasuh, tempat tumbuhnya rambut itu enggak tersentuh. Kenapa? Kadangkala kita cepat, mandinya cepat tuh. Tapi kalau seandainya rambut kita gondrong tapi masih bisa kita basuh, maka itu ada masalah. Misalnya apa? Pakai shower misalnya. Kalau pakai gayung kadangkala nggak kena juga tuh. Pakai shower itu kan kita bisa basuh. Makanya supaya terbasuh semua orang pakai keramas sekaligus. Betul Pak ya? Iya Pak. Keramas supaya kena semua tuh, disampoin. Supaya kena semua. Makanya orang bilang mandi junub, mandi keramas. Bahasanya itu dikeramasi rambutnya supaya kena semua kulit-kulit kepalanya. Kenapa? Karena dikhawatirkan pada saat ketika mandi junub itu tidak tersentuh semuanya. Kemudian di sana ada istilah siksaan. Siksanya gimana tuh? Dalam hadis ini ada beberapa pemaknaan, ada beberapa syarah atau penafsiran. Penafsiran yang pertama bisa jadi siksaan ini bersifat khusus. Maksudnya apa? Yang disiksa itu adalah bagian yang tidak tersentuh air. Bisa jadi. Kata sebagian ulama memahami yang dimaksud siksaan di dalam hadis ini adalah siksaan yang bersifat khusus. Artinya apa? Area tempat di mana tidak terbasuh itulah yang kemudian dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya sampai menyimpulkan kesimpulan seperti itu? Caranya adalah dengan mengkiaskan, menganalogikan dan menyamakan dengan hadis Nabi yang ada orang ketika wudhu itu lalai membasuh tumitnya dalam wudhu. Apa kata Nabi? Celakalah tumit-tumit itu tidak akan selamat dari siksaan sentuhan api neraka. Itu dikiaskan. Boleh jadi ketika ini rambut, tempat tumbuhnya rambut tidak tersentuh, yang siksa itu doang. Saya dipahami nggak Pak? Itu yang pertama, itu penafsiran. Tapi penafsiran kedua bisa jadi secara umum. Kenapa? Karena dia melanggar apa yang menjadi perintah dan ajaran Rasul terkait dengan kebersihan.
badan dari kotoran. Kotoran itu kita harus pahami ada dua model. Ada kotoran yang bersifat material tuh, yang terlihat namanya najis. Ada kotoran yang tidak terlihat namanya hadas. Kalau najis kelihatan, tapi kalau hadas kita nggak tahu nih bapak ini dalam keadaan kotor nggak secara maknawi. Maksudnya apa? Misalnya Anda mau sholat tapi belum wudu, itu masih hadas, namanya hadas kecil. Tapi kalau habis mandi janabah, bermimpi, basah, dan seterusnya, kemudian kita katakan orang ini dalam keadaan hadas besar, tapi kita nggak tahu di kotor atau tidak kan secara material. Kelihatannya bersih, pakaiannya bersih, tapi dalam keadaan kotor. Artinya kotor maknawi, namanya hadas besar. Nah, hadas besar itu caranya adalah dengan mandi. Mandi apa? Mandi junub, mandi janabah. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Maka orang yang tidak membasuh tempat tumbuhnya rambut pada saat ketika mandi janabah, maka disiksa secara umum karena melanggar perintah, yaitu mengabaikan kebersihan, terutama yang terkait dengan keabsahan ibadah. Kira-kira sah nggak Pak? Kalau orang mandinya tidak sempurna, mandinya nggak sempurna, semua anggota badan ada yang tidak kena air, sah nggak tuh? Enggak. Kalau orang tidak sah mandinya, berarti tetap dalam keadaan junub. Kalau dia sholat, sah nggak? Sah, maka itu terpengaruh tuh. Makanya kalau mandi, pastikan bahwa semua air itu merata, kena seluruh anggota badan sampai ke apa sih kalau badan yang agak gemuk tuh? Nah, seperti contohnya tuh, kelipatan-kelipatan tuh, bersih semua itu. Termasuk kan ada tuh kalau kita lihat orang yang badannya besar itu ada lipatan-lipatan badan itu bersih semua itu. Jangan sampai kita terkena air. Kalau tidak terkena air, maka mandinya dianggap tidak sah. Nah, ini menjadi penting. Tapi ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa ini bukan siksaan, tetapi peringatan. Maksudnya apa? Jangan pernah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika Anda mandi, perhatikan tentang hal itu. Kalau dia ternyata ada yang tertinggal karena tidak lalai, maka dia tidak termasuk kena siksaan seperti siksaan khusus dan siksaan umum, tetapi dia harus memperhatikan ke depannya untuk tidak melakukan hal tersebut kembali. Jadi ada 3 pendapat tuh terkait dengan penafsiran kata siksaan di dalam hadis tersebut. Hadis ini sebenarnya menekankan pentingnya kebersihan. Kebersihan ini adalah ajaran Islam. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Kalau Anda punya iman, harus bersih. Anda mukmin, harus bersih. Makanya salah satu syariat Islam itu bersih, maka setiap Anda melaksanakan sholat harus wudu. Ketika Anda dalam keadaan junub harus mandi. Kenapa? Harus bersih. Kalau orang bersih, sehat. Kalau orang sehat, ibadahnya enak. Hidupnya lebih panjang. Kalau kita jalankan Islam, to'aroh saja, kita jadi orang sehat itu. Makanya Nabi itu bersih. Kukunya dipotong, rambutnya dirapikan, pakai minyak wangi, bersihkan. Makanya pernah satu ketika Nabi dia rapikan badannya, rambutnya dia sisir, pakai minyak wangi. Padahal Nabi sudah wangi. Siti Aisyah bertanya, ya Rasul, apa yang kau lakukan sampai seperti ini? Apa? Nabi ingin menemui tamunya. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah suka sama orang apabila dia bertemu dengan tamunya dan orang lain itu ayatajammana. Dia memperbaiki, membersihkan dirinya dan tampil dalam keadaan dengan bau yang wangi. Luar biasa itu Nabi. Kenapa? Nabi ingin ngajarin bahwa ketika kita berada dimanapun, jadilah yang bersih. Termasuk ketika berada di musola. Maka dilarang tuh, musola atau masjid, makan bawang putih dilarang oleh Nabi. Kenapa? Baunya itu nanti bisa mempengaruhi orang
sholat, kekhusyuan orang sholat. Maka sebelum masuk disuruh kita bersiwak. Atau sebelum dia masuk, dia harus bersihkan mulutnya dulu. Makanya di dalam Islam salah satu sunnah di dalam wudu adalah apa? Istimalus siwak, menggunakan siwak. Cuma kita jarang pakai itu. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, wa Ibnu Majahin wa Tirmidzi an Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah ini sama dengan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, kolektor hadis. Dan yang meriwayatkan yang kedua adalah wa Tirmidzi, sama dengan Ibnu Majah. Kita harus kenal, Pak. Sebagai seorang muslim harus kenal siapa kolektor hadis. Siapa yang dijadikan sanad dalam periwayatan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi an Abi Hurairah, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang masuk Islamnya di akhir-akhir, tetapi paling banyak meriwayatkan hadis dan tertinggi. Nomor 1 perawi hadis dari kelompok sahabat itu adalah Abu Hurairah. Hadisnya lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan dari Rasul. Kata Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah, inna tahta kulli sya'ratin janabatun, bahwa setiap rambut, di bawah rambut itu janabah, ada kotoran. Kalau kita melakukan hubungan suami istri atau bermimpi basah misalnya, maka setiap di bawah rambut itu ada kotoran. Maka Nabi memerintahkan fagsilus sya'ra, maka bersihkanlah, basuhlah rambut tersebut, wa anqul basyar. Dan yang kedua, bersihkanlah kulit tersebut. Maksudnya kulit rambut tuh. Termasuk juga. Ini termasuk kepala juga, rambut bisa kepala juga. Jadi semuanya kena. Pokoknya ada rambutnya itu kena. Ini juga nih. Ketiak juga kan. Rambut kepala semua di rambut. Tahta kulli sya'ra. Di bawah setiap rambut. Rambut di mana adanya? Mata, kepala. Bukan rambut ini. Rambut mata. Ini apa namanya ini? Alis mata. Bukan ini nih, yang bulu mata, bukan rambut mata. Yang rambut di mana? Kepala. Di sini juga nih ada rambut nih. Iya. Ketiak nih. Apa lagi? Di bawah. Bapak lebih tahu dari saya lagi. Di situ ada tuh. Nah, itu yang dimaksud semua. Jadi bersifat umum. Kalau nggak ada air, siapa yang mana? Kalau nggak ada air ya tayamum. Air. Kalau nggak ada air, maka masuk alternatif taharah yang ketiga. Apa? Tayamum. Tayamumnya gimana? Guling-guling? Guling pasir. Ya enggak, tayamum ya tayamum. Seperti bukan guling-guling di pasir, seperti orang mandi apa? Mandi debu, bukan. Hah? Kalau guling-guling bersih semua itu. Nah, dari kedua hal ini bisa disimpulkan bahwa Islam itu memang memperhatikan kebersihan. Beda dengan orang Barat, Pak. Habis semua suami jalan-jalan aja, dia makan, dia minum, macam-macam kan. Kita enggak, harus bersih. Maka nanti ada hukum bagaimana kalau makan pada saat junub. Nah, itu ada hukumnya. Nanti kita akan bahas juga. Gimana kalau kita minum dalam keadaan junub, gimana kita memegang Quran dan sebagainya, itu nanti ada konsekuensinya. Oke. Yang kedua, pembahasan yang kedua adalah ma yahrumu alal junubi wal haidi. Apa yang diharamkan bagi orang yang junub dan orang yang haid. Kalau haid, oke lah, bukan urusan kita. Tapi perlu kita beritahukan kepada istri kita. Tapi junub itu juga berlaku buat kita. Apa yang diharamkan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad ini dijelaskan beberapa poin ya. Wa huma an Ibni Umar, keduanya dari Ibnu Umar disebutkan la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Yang pertama, orang yang junub dan orang yang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca
Al-Quran. Apalagi menyentuh Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu bisa dengan menyentuh mushaf Al-Quran, bisa tanpa menyentuh mushaf. Yang hafal Al-Quran bisa aja dibaca tanpa membaca mushaf. Misalnya kalau kita baca Al-Fatihah, perlu nggak kita lihat mushaf? Nggak hafal kita. Tapi kalau kita baca Al-Baqarah, kita lihat mushaf. Kata Ibnu Umar, melalui riwayat Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, mengatakan orang yang junub dan orang yang haid itu tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran, syai'an minal Quran. Tidak boleh membaca satu ayat pun dari Al-Quran. Kata mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, melarang orang junub dan orang haid membaca Al-Quran karena alasan orang itu tidak dalam keadaan suci. Satu. Al-Quran kitab suci, maka membacanya harus dalam keadaan suci. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh Al-Quran disentuh kecuali orang yang mutahharun. Kata mazhab Hanafi, yang disebut di sini bukan orang yang suci, tapi malaikat yang suci. Yang disebut dengan Al-Quran sini bukan Al-Quran mushaf seperti ini, kata mazhab Hanafi, tapi di Lauhul Mahfuz. Ya, kalau di Lauhul Mahfuz ngapain disebutin di sini kan? Yang dimaksud kata mazhab Syafi'i adalah Quran yang ada. Berarti yang menyentuhnya siapa? Al-Mutahharun, orang yang harus dalam keadaan suci. Maka mazhab Syafi'i mengatakan ente haram memegang mushaf langsung tanpa dalam keadaan wudu. Tuh, mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau pakai sesuatu yang bisa tidak menyentuh langsung, misalnya pakai apa di sini kita angkat, itu boleh. Tapi memegang langsung dengan tangan mushaf Al-Quran itu hukumnya haram kata mazhab Syafi'i. Termasuk membacanya. Tapi kata mazhab Maliki dan Hanafi, perempuan yang haid boleh membaca Al-Quran, tapi dengan syarat jangan pegang. Jadi ada dua pendapat, Pak. Kalau pendapat Syafi'i haram mutlak. Ente pegang, ente baca nih, haram. Tapi kata mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, boleh wanita haid membaca Quran, tapi dengan syarat apa? Jangan dipegang. Tetapi semua ulama konsensus, kecuali mazhab Hanafi ya, bahwa memegang mushaf itu tanpa bersuci hukumnya haram. Kecuali mazhab Hanafi tadi. Karena yang dianggap al-mutahharun, yang jadi dalil ulama-ulama yang mengharamkan itu dipahami sebagai malaikat-malaikat yang suci. Kenapa membaca dan menyentuh mushaf Al-Quran itu dilarang? Yang pertama, Al-Quran itu suci dan mulia. Maka harus dijaga kesucian dan kemuliaan. Salah satu menjaga kesucian dan kemuliaan Al-Quran, Anda kalau pegang, jangan dalam keadaan kotor. Saya berikan contoh, ini vas bunga yang sangat mahal. Disucikan, dimuliakan nih, vas bunga mahal Pak. Kita habis main dari tempat yang kotor, becek di tangan masih kotor nih. Megang, boleh nggak tuh? Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Kenapa? Bisa mengotori yang vas bunga yang mahal dan dihormati itu. Misalnya terbuat dari sesuatu yang antik. Tiba-tiba kita pegang dengan tangan yang kotor, diomelin nggak yang punya? Al-Quran yang punya siapa? Allah. Kita pegang dalam keadaan kotor, Allah marah nggak? Marah nggak? Kenapa? Perkataan Allah kok ente pegang dengan dalam keadaan junub, dalam keadaan tidak bersih, tentu ini bisa dianggap tidak menghormati Al-Quran. Menghormati Al-Quran bagian dari iman kepada kitab suci itu. Nah karena itu maka ketika seorang menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, maka harus dalam keadaan apa? Suci. Sucinya di sini dalam keadaan tidak junub dan berwudu. Itu maksudnya. Itu logis Pak. Logis. Yang kedua, wan Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Imam Nasai ini sekali lagi sama dengan Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Imam Abu Daud. Keduanya ini atau dia ini adalah kolektor hadis.
Beliau meriwayatkan dari An Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Nabi dan sekaligus istri Nabi yang bernama Siti Aisyah. Di antara istri-istri Nabi yang jadi juru bicara Nabi terkait dengan fikih perempuan, Siti Aisyah. Maka banyak isu-isu keperempuanan yang disampaikan oleh Nabi melalui Siti Aisyah. Siti Aisyah lalu nyebarin kepada para perempuan. Jadi ada asisten Nabi. Sehingga hikmah dari Rasulullah menikahi Siti Aisyah, salah satu hikmahnya itu. Karena Siti Aisyah orang cerdas. Ingatannya kuat, memorinya bagus. Ketika disampaikan langsung melekat. Langsung dia sampaikan kepada para perempuan-perempuan. Karena Nabi nggak bisa langsung. Harus melalui perantara itu. Untuk nyampaikan itu. Maka Siti Aisyah termasuk 7 periwayat hadis dari kelompok sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siti Aisyah, terutama terkait dengan isu-isu gender atau isu-isu keperempuanan. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Wajjihu hadhil buyuta anil masjid fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Hadapkan rumah-rumah kalian ini dari ke lain masjid. Kenapa? Fa inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid itu untuk ditempati orang yang haid dan orang yang junub. Artinya apa? Orang yang junub, orang yang haid itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid atau masuk ke tempat ibadah. Tetapi dalam persoalan ini ada ikhtilaf para ulama. Perbedaan pendapat para ulama. Ada yang melarang secara mutlak berdasarkan lahiriah dari hadis ini. Dilarang mutlak tuh, nggak boleh. Nggak ada alasan. Pokoknya kalau dia junub, dia haid, nggak boleh masuk. Karena sekarang kan ada juga ibu-ibu pengajian dalam keadaan haid datang juga kan. Nah bagi pendapat ini nggak boleh tuh. Itu satu. Tapi sebagian yang lain mengatakan boleh masuk ke masjid kalau tujuannya lewat doang. Dia rumahnya di sini nih. Dia mau ke sini, kan melewati musola nih. Ini musola bukan depan tuh. Masih lewatin, boleh nggak? Dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, lewatin tuh. Tapi kenal ke depan tuh. Boleh nggak tuh? Menurut mazhab Maliki boleh kalau lewat doang. Tapi kalau tujuannya dia duduk di situ, i'tikaf di situ, berdiam al-mukus fil masjid wal musola, maka nggak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan bisa mengotori masjid. Jadi alasan dari tidak boleh orang haid itu menghadiri masjid atau diam di masjid atau musola misalnya, itu alasannya adalah talwisul masjid, mengotori masjid dengan darahnya. Kenapa? Karena konteks dulu, zaman dulu belum ada pembalut, Pak. Betul nggak? Nggak ada pembalut, sehingga dikhawatirkan itu bisa mengotori masjid. Maka ulama kontemporer kemudian berpendapat kalau dia mampu bisa menjaga kebersihan masjid, tidak mengotori masjid karena itu jadi ilatnya, alasan hukumnya, maka itu dibolehkan menurut ulama kontemporer. Dan ingat, fikih itu berkembang. Tapi ada pendapat lain yang membedakan. Kalau masjid nggak boleh, kalau musola boleh. Nah, ini lebih bingung lagi kita. Kalau masjid nggak boleh, kalau musola boleh. Berarti musola ini boleh dah? Boleh. Kalau saya berpendapat pakai madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i kontemporer. Karena alasan hukumnya itu terkait dengan persoalan mengotori masjid, alasannya berarti kalau tidak ngotori boleh dong, menjadi boleh. Maksudnya, maka bagi perempuan yang pakai pembalut nih, dan itu dijamin tidak akan keluar mengotori masjid bagi yang haid itu, maka dibolehkan. Tetapi yang nggak boleh apa? Dia pegang mushaf, dia baca Al-Quran. Kalau dengerinnya boleh. Kalau dia baca zikir dan itu potongan dari Al-Quran, itu zikiran. Niatnya bukan membaca Al-Quran, tapi dia apa? Zikir. Bisa dipahami nggak? Bisa. Jadi seperti itu. Kenapa Islam itu melarang
orang yang dalam keadaan junub dan keadaan kotor, karena haid dan junub itu kotor. Dilarang kenapa? Masjid ini suci seperti Quran, suci, maka disebut dengan tempat suci. Tempat suci itu masjid, tempat ibadah, termasuk musola juga suci. Kalau kita ibaratkan masjid itu seperti ruang operasi di rumah sakit, Pak. Ruang operasi rumah sakit harus steril nggak? Steril. Dokter kalau masuk cuci tangannya, pakai masker. Kalau mau operasi kan, tangannya pakai apa lagi? Sarung. Alat-alatnya steril gitu. Steril semua tuh, Pak. Kita ibaratkan masjid itu seperti ruang operasi suci. Maka orang yang masuk ke dalam masjid harus apa? Harus bersih. Maksudnya apa? Kita samakan mandi junub seperti mensterilkan semua alat-alat untuk operasi, termasuk mensterilkan orang-orang yang masuk di situ. Bukan orang-orang yang masuk itu kotor, tapi menjaga supaya tidak memberikan bakteri, kuman kepada yang lain. Tujuannya itu. Maka najis itu dalam bahasa orang yang junub atau kotoran dalam bahasa orang yang junub, bersihin dulu kalau masuk musola atau masjid. Karena ini seperti ruang operasi. Kalau Anda masuk dalam keadaan junub, itu bisa mempengaruhi spiritualitas, kenyamanan dari orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kotor. Nah, bisa dipahami kan? Nah, itu pentingnya kenapa ketika masuk masjid itu harus dalam keadaan bersih dari junub. Ingat, nggak ada wudhu juga nggak apa-apa, yang penting nggak junub gitu. Maksudnya seperti itu. Yang kedua, hikmahnya adalah menghormati jamaah, menjaga kekhusyuan ibadah. Karena orang yang junub atau orang yang haid di masjid, meskipun mereka tidak najis itu maksudnya nggak ada kotoran melekat di badannya, tidak ada kotoran melekat di pakaiannya. Dia itu kotor secara maknawi. Kenapa? Karena belum mandi junub atau belum mandi haid. Maka kalau orang itu hadir, itu bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman secara psikologis dan mengganggu kekhusyuan dari jamaah yang lain. Kalau dia tahu kalau orang itu dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, itu mempengaruhi secara psikologis. Sementara mengganggu kekhusyuan jamaah nggak boleh dalam Islam. Karena nggak boleh, maka kalau kita mau masuk masjid, jangan dalam keadaan bau. Kalau Anda dalam keadaan berkeringat, bersihkan dulu. Habis kerja bangun rumah, ya kan? Keringatan nggak? Keringatannya bau nggak biasanya? Bau, tiba-tiba masuk ke sholat, wudhu, nggak dibersihin dulu tuh. Ganggu nggak jam yang lain? Ganggu, Pak, orang jadi nggak khusyuk. Kenapa? Baunya itu mempengaruhi. Maka Nabi mengatakan bersihkan dulu. Yang kedua, kasih minyak wangi supaya yang lain cium wanginya. Kenapa? Karena alasannya bisa mengganggu orang yang sedang dalam keadaan ibadah. Yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Nih, sekali lagi berputar-putar aja tuh periwayatnya atau pengumpul hadis. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, kata beliau, man atta haidan fi farjiha aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ini hadis yang sangat keras ini. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mendatangi orang yang haid di kemaluannya, maksudnya berhubungan dengan istri yang dalam keadaan haid. Tuh. Au imra'atan fi duburiha, atau menggauli istri melalui jarum belakang. Maksudnya melalui duburnya, bukan tempatnya. Kalau bahasa sekarang apa sih? Sodomi. Au kahinan, atau mendatangi dukun. Banyak kita ini mau kaya, pergi ke Gunung Kawi, cari dukun supaya kita dapat kekayaan. Kalau bahasa orang Jawa namanya apa? Pesugihan. Sugih kan kaya tuh. Wong sugih kan, orang kaya. Kalau pesugihan apa tuh? Nyari kekayaan tuh. Datang ke Gunung Kawi, datang ke Kediri misalnya, di mana tuh saya nggak tahu juga. Ya, pada cerita banyak.
nyari tuyul dan sebagainya, maka kata Nabi, orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid atau menggauli istrinya dari jalur belakang atau mendatangi dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia dianggap telah mengkufuri atau ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti bisa masuk kategori kufur. Berat, Pak. Makanya kalau istri kita dalam keadaan haid, jangan Anda menggaulinya, sabar, tahan. Kalau nggak sanggup lagi, poligami, istri kedua. Kalau istri yang pertama, kasih izin. Tapi ini kan termasuk istiqomah, ini kelompok istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nggak berani kalau di rumah doang kan. Nah, kenapa dilarang bersetubuh menggauli istri dalam keadaan haid? Karena yang pertama alasannya selain Al-Quran itu melarang, yang kedua terkait dengan persoalan itu adalah sesuatu yang kotor. Kalau kotor kita masuki tempatnya, kira-kira kena penyakit nggak? Karena Islam menjaga kebersihan, maka yang itu larang dulu. Kenapa? Bisa menyebabkan terjadinya penyakit. Sama juga menggauli istri dari belakang seperti sodomi, dianggap kufur tuh. Kufur ini peringatan keras, Anda jangan melakukan, maksudnya gitu. Kenapa? Kalau Anda lakukan, Anda misalnya menggauli istri dari jalur belakang yang bukan tempatnya, itu bisa penyakit, Pak. Kenapa? Dubur tempat buang air besar, kok dimasuki sesuatu yang bukan tempatnya. Ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit, maka muncullah tuh penyakit HIV, sodomi itu. Antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, jadi lesbian, apa sih bahasanya LGBT itu? Lesbian, G-nya apa tuh? Hah? G-nya apa? LGBT, B-nya apa? Biseksual. Ini hafal semua ini. Mudah-mudahan bukan pelaku ya. Pasukan orange. Itu kalau orange itu ya PM dari K itu. Tukang bersih-bersih itu kan orange tuh. Nah, alasannya itu karena soal kebersihan. Kalau Anda masuk ke wilayah kotor, kena kotor, penyakit tuh. Karena Islam menjaga kemaslahatan buat masing-masing individu, maka yang kotor-kotor jangan dimasuki, yang bukan tempatnya jangan Anda masuki. Maksudnya gitu. Maka dilaranglah. Bentuk larangannya apa? Bentuk larangannya dianggap kufur. Orang kalau bicara kufur kan takut, Pak. Maka nggak berani dia melakukan itu. Yang ketiga, mendatangi tukang tenun atau mempercayainya. Ini bisa kufur tauhid. Karena Anda meyakini ada sesuatu yang Anda bersandar kepadanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, kalau orang ngeramal jangan percaya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, nggak akan diterima ibadahnya, sholatnya nggak diterima kalau masih percaya sama dukun. Kenapa? Karena dukun nggak mungkin benar. Dukun itu minta pertolongan dengan siapa? Jin, ya kan? Jin itu dulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW bisa mendengar perbincangan langit. Tapi ketika Rasulullah turun, maka jin nggak bisa lagi mendengar perbincangan langit itu. Maka kalau seandainya orang dukun itu meramalkan sesuatu kepada kita, informasi dari jin, nggak mungkin benar tuh. Bisa jadi jin itu akan membuat kita menjadi konflik antara A dan B. Di dalam apa? Dukun mengatakan ini yang guna-gunain ente ini si dia tuh. Padahal belum tentu dia, Pak. Tapi dibikin seperti itu. Akhirnya apa? Bencilah dia sama dia. Nggak ada bukti, kita matikan dia tuh. Serang aja. Serang tuh. Padahal nggak ada bukti itu. Makanya perlu hati-hati. Dan ajaran Islam mengatakan jangan mendatangi tukang tenun, tukang ramal. Kenapa? Karena nggak mungkin benar. Kalaupun dia ngomong itu bisa memecah belah. Karena jin dan setan itu diceritakan pada zaman Nabi Sulaiman, itu membuat antara suami istri sering konflik, Pak. Terjadilah perceraian. Coba baca Bapak surat Al-Baqarah ayat berapa itu?
wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru, dan seterusnya itu ada wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, itu ada bacaan itu. Saya lupa ayatnya, ayat keberapa. Tapi itu pembicaraan tentang jin melalui sihir itu bisa memecah belah hubungan suami istri. Maka jangan heran kalau sering banyak terjadi konflik tuh. Nah, berikutnya wa akhraja Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas salah seorang sahabat Nabi dan juga merupakan sepupu dari Nabi karena dia anak dari Abbas bin Abdul Muttalib, dan Abbas dengan ayahnya Nabi itu abang ade. Berarti Nabi dengan Abbas posisinya apa? Sepupu. Cuma waktu Nabi menjadi Nabi, Abbas masih kecil. Abdullah ibnu Abbas masih kecil. Abdullah ibnu Abbas ini yang didoakan Nabi, sehingga dia menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang periwayat hadis dan menjadi seorang yang ahli Al-Quran, dan termasuk mufassir dari kelompok sahabat yang terkenal. Kenapa? Nabi pernah doain dia, Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas ini tentang agamanya dan ajarkan takwil, tafsir. Kata Ibnu Abbas, periwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a ar-rajulu bi ahlihi wa hiya aidun falyatasaddaq bi dinarin wa fi wasatihi bi nisfi dinarin wa fi akhirih bi thuluthihi." Nah, kata Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, apabila waqa'ar rajulu bi ahli, seorang suami menggauli istrinya, wahia haidun, sementara istrinya dalam keadaan haid, maka kata Nabi, falyatasaddaq bidinar, maka orang itu harus bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar nih. Wa fi wasati, kalau dia menggauli orang yang haid itu pada saat pertengahan haid itu berapa hari sih? Seminggu ya, sekitar seminggu lah. Berarti kalau pertama 1 dinar. Kalau ternyata yang kedua tuh wasatihi, berarti yang hari ketiga itu berapa? Binis fidina, 1/2 dinar. Ditambah lagi jadi 1/2. Wa fi sulusihi, ditambah lagi tuh. Wa fi akhirihi bi sulusi. Kalau dia udah akhir, misalnya hari ke-6, hari ke-7, itu dengan 1/3 dinar. Tapi kalau bahasanya, kalau kita lihat, kalau awal hubungan intim itu dilakukan pada masa awal haid, hari-hari pertama, di mana darah masih deras dan kuat keyakinan bahwa itu adalah haid, maka dosanya dianggap lebih besar. Oh gitu. Tapi kalau pertengahannya suruh bayar 1 dinar, itu tingkat dosanya berada di tengah-tengah, kafaran juga tengah-tengah, maksudnya gitu. Tapi kalau di akhir nih, artinya darah haid sudah mulai kurang tuh. Maka dia meski tetap dianggap haram, tapi tingkat kesalahannya itu adalah lebih ringan dibandingkan dari yang pertengahan dan awal. Maka harus bersedekah 1/3 dinar. Dari 1 dinar, 1/2 dinar, 1/3 dinar. Kalau masih awal-awal, masih deras darahnya, dia sedekah 1 dinar. Kalau sudah pertengahan, artinya sudah tidak sederas awal tapi masih keluar, berapa dinar? 1/2. Tapi kalau udah di akhir, sudah mulai agak kering tuh, tapi masih haram, berapa? 1/3 dinar. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas masih ada kelanjutan hadis dan juga cerita-cerita yang disampaikan oleh penulis kitab ini. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.